dari program studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Ini adalah podcast pertamaku untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah manajemen pilihan. Dalam podcast ini, aku akan membahas dan mereview salah satu topik yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Yakni ialah isu terkait pemerintah arahkan 7 kementerian untuk jalankan work from Bali yang dilihat dari channel YouTube-nya CNN Indonesia yang melakukan percakapan wawancara via Zoom bersama Deputi Bidang Koordinator Pariwisata Ekonomi Kreatif di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Odo Hermansyah dan dipandu oleh pembawa acara Mayfri Syarif. Berbicara mengenai topik tersebut, setahun sudah Indonesia menjalani masa pandemi COVID-19, di mana hal ini memberikan dampak yang besar hampir seluruh sektor terdampak, kesehatan, sektor ekonomi dan juga sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2 juta pengunjung. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara sebesar 75,3%. Melihat dari kondisi Bali saat ini, banyak hotel yang ada di sana tingkat okupansinya di bawah 10%, yang mana hal tersebut membuat kesulitan untuk membayar gaji karyawan dan perawat dikarenakan sepinya wisatawan yang datang ke Bali. Sementara untuk sebuah hotel bisa membayar biaya perawatan tingkat okupansinya paling tidak mencapai 30-40%. Hal itulah yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan work from Bali yang diharapkan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata Indonesia. Sebab Bali merupakan salah satu barometer pariwisata di Indonesia. Program Work from Bali ini bertujuan untuk memberitahukan kepada dunia juga wisatawan bahwa Bali sudah aman serta mengembalikan kepercayaan terhadap Bali, yang artinya Bali sudah bisa dikunjungi. Melihat dari tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan satu teori komunikasi, yaitu teori pemulihan citra atau image restoration theory yang dikemukakan oleh William L. Benoit. William L. Benoit adalah seorang profesor dari Ohio University yang sangat dikenal di dunia komunikasi. Ia mengatakan bahwa meski dalam kondisi dan situasi ekonomi dan politik yang baik, citra yang sudah terbangun pun bisa saja menjadi buruk oleh karena berbagai aspek. Apalagi jika kita berada di dalam kondisi ekonomi yang buruk dan politik yang baik. Oleh karena itu, akan diupayakan langkah-langkah dengan berbagai cara untuk bisa mengembalikan citra positif. Melalui bukunya yaitu Upon Exus Apologize yang diterbitkan pada tahun 1994 memberikan gambaran yang jelas mengenai teori pemulihan citra ini. Dikatakan bahwa teorinya itu bertujuan untuk mempertahankan citra dan reputasi positif. Reputasi negatif atau citra yang rusak bisa disebabkan oleh dua hal, karena disengaja ataupun tidak disengaja, dan bahkan seperti keadaan di masa pandemi sekarang. Benoit menciptakan teorinya pada asumsi bahwa karena citra yang buruk, maka komunikator akan berupaya maksimal atau termotivasi untuk mengembalikan nama baik dan citra ke tingkat yang diharapkan. Hanya dengan upaya pemerintah yang merencanakan program Work from Bali tersebut. William L. Benoit mencatat setidaknya ada 5 strategi dasar di dalam image restoration theory, yaitu yang pertama ada denial. Strategi ini seringkali dilihat di kalangan politisi, yaitu melakukan penyangkalan atau simple denial, tetapi ada juga yang selain menyangkal, yaitu mengalihkan kesalahan kepada orang lain, atau shifting the blame. Yang kedua, ada evading of responsibility atau strategi yang melakukan penghindaran tanggung jawab atas pekerjaan atau tindakannya. Tujuannya tentu juga untuk mengurangi tanggung jawab atas konsekuensi tindakannya atau kesalahan tersebut. Atau juga sebagai pembelaan kecil.
Yang ketiga, ada reducing offensivity of event. Melakukan upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara persuasi ke publik, sekaligus meyakinkan publik bahwa yang terjadi tidaklah seperti yang dipikirkan, diprediksi atau yang terjadi. Yang keempat, ada corrective action. Corrective action adalah strategi yang dilakukan dengan cara menjanjikan bahwa tindakan atau kesalahan tersebut akan diperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima, ada mortification, yaitu strategi yang sangat elegan, yakni mengakui kesalahan dan dengan jelas meminta pengampunan atas tindakan yang sudah dilakukan. Nah, dilihat dari topik work from Bali tersebut, 5 dari strategi yang dikemukakan oleh William Albanese, ada 2 strategi yang mirip dengan upaya pemerintah dalam mengupayakan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu strategi yang pertama adalah reducing offensiveness of event, atau melakukan upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara-cara perilaku persuasi kepada publik, sekaligus meyakinkan publik bahwa yang terjadi tidaklah seburuk seperti yang dipikirkan, dipersepsikan, dan yang terjadi. Dalam strategi ini, pemerintah akan melakukan konferensi-konferensi atau event-event sebagai bentuk informasi bahwa Bali sudah aman dan siap dikunjungi kembali. Serta pemerintah juga akan mengupayakan keselamatan dan menjamin protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5SE, yaitu cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, dan memvaksin kurang lebih 70% warga Bali yang berusia di atas 18 tahun. Dan selanjutnya adalah strategi corrective action, atau strategi yang dilakukan dengan cara menjanjikan bahwa tindakan atau kesalahan yang terjadi akan diperbaiki lagi ke depannya, atau mengupayakan yang terbaik dari apa yang sudah terjadi. Dalam hal ini, pemerintah pun juga akan terus memberikan yang terbaik supaya terjaganya kualitas pelayanan selama pandemi. Nah, dengan itu, mari kita sama-sama berdoakan semoga saja dengan program yang sudah direncanakan dengan baik bisa memberikan hasil dan berdampak positif terhadap perekonomian dan sektor pariwisata Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia terus mencintai dan menjaga wisata-wisata lokal dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay healthy, see you!